Setelah Wang Lin meminum secangkir anggur sembari mendengarkan alunan musik kecapi, dia mendapatkan pencerahan bahwa jalan daonya bukan mematuhi perintah surgawi, tetapi melawan, yakni berkultivasi untuk kebebasan diri. Keesokan harinya, kompetisi putaran kedua dimulai. Jin Wushu menatap tajam ke arah Wang Lin dengan niat membunuh. Dia menegaskan bahwa kultivator asing di Tanah Roh Setan hanyalah sekelompok bandit. Tujuan mereka hanya untuk mendapatkan warisan iblis kuno. Jadi jika mereka mati itu tidak masalah. Sebaliknya, jika mereka berani melukai Jenderal Iblis, maka mereka telah melakukan kejahatan besar dan harus dihukum. Meskipun ia berniat ingin menghukum Wang Lin, tetapi ia tidak dapat melakukannya, sebab Wang Lin tidak membunuh para Jenderal Iblis tersebut. Sebelum kompetisi dimulai, Jin Wushu mengumumkan bahwa Kaisar Iblis telah mengubah aturan kompetisi pada putaran kedua kali ini, dari pertempuran menjadi kompetisi membunyikan gendang. Ekspresi semua Jenderal Iblis menjadi bersemangat setelah mendengarnya. Jin Wushu mengeluarkan sebuah gendang raksasa sebagai tanda bahwa kompetisi putaran kedua telah resmi dimulai. Gendang iblis adalah harta berharga kedua di Tanah Roh Setan setelah Danau Naga. Benda ini merupakan peninggalan Kaisar Iblis pertama yang terbuat dari kulit iblis kuno. Menurut aturan yang ada, gendang ini hanya digunakan saat wakil panglima dipromosikan menjadi panglima, barulah mereka diizinkan untuk membunyikannya. Tetapi jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka tubuh mereka akan meledak sebelum dapat membunyikan gendang tersebut. Jin Wushu memberitahu, jika berhasil membunyikannya sebanyak 3 kali, itu berarti seseorang telah dianggap cukup kuat. Sementara jika berhasil membunyikannya sebanyak 6 kali, itu berarti seseorang dianggap jenius dan diberkati surga. Adapun aturan kompetisi pada putaran kedua ini adalah jumlah gendang yang dibunyikan oleh Jenderal Iblis akan ditambahkan dengan jumlah yang dibunyikan oleh pendampingnya. Orang pertama yang ditunjuk oleh Jin Wushu adalah Jenderal Iblis Yosen. Tampak Jenderal Iblis Yosen segera melesat ke depan gendang iblis. Dia menutup matanya dan aura pembantaian menyebar dari tubuhnya. Perhatian semua orang tertuju kepadanya. Namun wakil panglima Suan malah terus memperhatikan Wang Lin. Dia begitu penasaran berapa kalikah dia akan membunyikannya. Sementara wakil panglima Huang Sen tampak tersenyum. Menurutnya ia akan memenangkan pertaruhannya kali ini. Wakil panglima Suan hanya cuek dan berkata, "Kau tunggu dan lihat saja. Orang ini tidaklah sesederhana yang kau pikirkan." Di tengah arena, Yansen membuka matanya. Dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya ke dalam telapak tangannya. Ia meraung saat melesat untuk memukul gendang iblis. Segera suara gendang menggema ke seluruh kota setan langit. Yansen dapat merasakan serangan balik yang diberikan oleh gendang iblis. Kekuatan mengerikan itu seolah-olah mengoyak jiwanya, sehingga membuat wajahnya langsung berubah pucat. Namun karena ini adalah kompetisi, dia kembali mengambil langkah untuk membunyikan gendang untuk kedua kalinya. Suara gendang yang kedua ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, Jenderal Yansen menggunakan teknik pembantaian lapisan pertama miliknya. Sebuah energi gelap berkumpul di tangannya, membentuk tangan raksasa yang diarahkan menuju gendang iblis. Sebelum menyentuh gendang, tekanan kuat dari tangan raksasa itu membuat gendang iblis berbunyi. Lalu diikuti telapak tangan raksasa menghantam permukaan gendang, sehingga gendang iblis itu 2 kali berbunyi. Tetapi serangan balik dari gendang iblis membuatnya terlempar dan memuntahkan darah. Karena Jenderal Iblis Yansen berhasil 4 kali membunyikan gendang iblis, Jin Wushu menyuruh pendampingnya keluar. Tetapi rupanya Jenderal Yansen tidak memiliki pendamping. Karena ia telah terluka, sehingga Jin Wushu memanggil peserta berikutnya, yaitu Jenderal Mope. Tanpa banyak basa-basi, setelah memasuki arena, Jenderal Mope langsung melepaskan tinjunya menghantam gendang iblis. Gelombang energi segera menyebar ke segala arah, bersamaan dengan serangan balik dari gendang iblis kepada Jenderal Mope. Namun tubuhnya tetap berdiri tegak meskipun diterjang oleh gelombang energi yang menakutkan.
Sebaliknya dia kembali melepaskan tinjunya sebanyak 2 kali. Suara gendang iblis kembali bergema ke seluruh kota setan langit. Setelah membunyikan sebanyak 3 kali, Mope berhenti sejenak karena merasakan kekuatan yang sangat mengerikan terpancar dari gendang iblis. Ia menyadari bahwa semakin banyak seseorang membunyikan gendang, maka akan semakin kuat serangan balik yang ia berikan. Namun kendati demikian, dia tetap melangkah maju dan kembali melepaskan 3 pukulan berturut-turut. Matanya bersinar ketika ia melompat ke udara dan menghantam gendang iblis sekali lagi. Suara ketujuh bergema bercampur dengan kekuatan membunuh menghantam tubuh Jenderal Mope. Tubuhnya dipukul mundur, armor besinya hancur diikuti topeng di wajahnya, sehingga memperlihatkan wajahnya yang tampan tetapi tampak pucat. Dia membentuk segel di tangannya, segera sebuah formasi muncul di depannya. Dia mengarahkan formasi itu melalui jarinya, sehingga gendang iblis kembali berbunyi untuk ke-8 kalinya. Serangan balik yang mengerikan menghantamnya menyebabkan formasinya runtuh. Mope dipaksa mundur dan memuntahkan darah. Sorakan penonton menggema di udara, menyebutkan bahwa Mope adalah juara di antara jenderal iblis lainnya. Wakil Panglima Suan hanya mendengus dan berkata, meskipun Mope sangat kuat, namun jika dibandingkan dengan Wang Lin, Mope masih belum cukup. Mendengar pujian itu, Wakil Panglima Huang Sen begitu terkejut karena menyadari bahwa ini bukan sekedar pujian, melainkan rasa takut. Jenderal Suan bergumam bahwa Mope bisa dianggap lebih kuat darinya. Namun Wang Lin, orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga menakutkan. Karena Mope telah membunyikan gendang sebanyak 8 kali, pendampingnya dengan pedang besar di punggungnya datang mendekati gendang iblis. Dia membentuk segel di tangannya dan menunjuk ke arah gendang sehingga membuat gendang itu kembali berbunyi. Tidak hanya itu, dia juga melepaskan sebuah telapak tangan raksasa untuk menghantam gendang iblis dan kembali berbunyi. Orang ini mengayunkan pedang di punggungnya, energi pedang mendarat di permukaan gendang dan berbunyi. Hanya dalam waktu yang singkat, murid dari sekte pedang ini berhasil membunyikan gendang iblis sebanyak 3 kali. Tetapi ia juga menderita luka serius akibat serangan balik. Jadi 3 kali membunyikan gendang adalah batasnya. Sehingga saat ini Mope berhasil membunyikan gendang iblis sebanyak 11 kali. Hasil ini membuat ekspresi jenderal iblis lainnya menjadi begitu suram. Bahkan Mo Lihai langsung merasa putus asa. Ia meminta Wang Lin untuk menyerah saja. Jin Wushu kemudian menunjuk Wang Lin dan menyuruhnya, "Kamu naik ke atas arena." Mata Wang Lin seperti kilat dan membalas, "Aku tidak dipanggil kamu. Namaku adalah Wang Lin." Jin Wushu tampak kesal karena Wang Lin adalah satu-satunya orang asing yang begitu berani terhadapnya. Ia lantas memberikan tantangan jika Wang Lin berhasil membunyikan gendang iblis sebanyak 5 kali, maka ia akan merekomendasikannya pada jenderal iblis untuk mendapatkan posisi jenderal. Tetapi jika kalah, maka Wang Lin harus meninggalkan kota setan langit. Wakil Panglima Huang Sen tersenyum, tampaknya orang yang kau pilih akan bernasib buruk. Wakil Panglima Suan membalas, Jin Wushu sepertinya akan mengalami kejutan besar. Sementara Wang Lin, dia menatap Jin Wushu dan membalas, aku tidak membutuhkanmu untuk merekomendasikanku kepada Kaisar Iblis. Wajah Jin Wushu tampak suram, dia lantas menantang Wang Lin apakah berani atau tidak bertaruh dengannya. Suara Wang Lin terdengar, jika aku menang aku ingin 1 tanganmu. Kalimat ini membuat semua orang begitu terkejut dan tercengang. Ketika Wang Lin berada di depan gendang iblis, Jin Wushu kembali berkata, jika kau dapat membunyikannya sebanyak 5 kali, maka aku akan membantumu. Jika dapat membunyikannya sebanyak 10 kali, maka aku akan menyerahkan kedua tanganku. Berbagai cemooh dan hinaan terdengar dari kursi penonton. Mereka menganggap bahwa Wang Lin tidak cukup kuat. Wang Lin membentuk segel di tangannya. 3.000 segel kehidupan muncul di sekitarnya. Dia menghantam gendang iblis sebanyak 5 kali berturut-turut. Serangan balik dari gendang itu menghantam tubuh Wang Lin. Tetapi ia tetap berdiri tegak karena semua serangan itu dihadang oleh segel kehidupan. Sementara semua orang yang ada di sekitar langsung memuntahkan darah.
oleh kekuatan mengerikan yang dilepaskan gendang iblis. 6 panglima iblis begitu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan orang-orang yang sebelumnya meremehkan Wang Lin langsung melongo. Sementara Jin Wushu, wajahnya berubah suram dan pucat. Beberapa orang berpikir bahwa gendang iblis itu telah rusak atau Wang Lin bermain curang. Wang Lin menarik tangannya dari gendang dan berbalik menatap Jin Wushu. "Kau kalah." Wajah Jin Wushu berubah pucat setelah mendengarnya. Namun karena Qasim ini sangat licik, menurutnya Wang Lin harus membunyikan gendang itu lebih dari 5 kali. Wang Lin tersenyum dan memukul gendang dengan jarinya sehingga suara keenam berbunyi. Gelombang energi mengerikan sekali lagi menggema ke segala arah. Tidak hanya itu, Wang Lin kembali melepaskan pukulan dan suara ketujuh berbunyi. Melihat hal itu, Jin Wushu langsung berkata ingin merekomendasikan Wang Lin kepada Kaisar Iblis. Tetapi Wang Lin hanya ingin tangan Jin Wushu sehingga dia menolak tawaran dari Qasim berjirah emas tersebut. Jin Wushu begitu marah, dia meminta Wang Lin untuk mengulangi kata-katanya. Wang Lin tersenyum tipis dan membalas, "Aku ingin satu tanganmu." Bersamaan dengan suara gendang ke-8 muncul. Wajah Jin Wushu sangat pucat dan di hatinya mulai muncul rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan semacam ini hanya bisa diberikan oleh Kaisar Iblis. Namun sekali lagi, Qasim licik ini mengelak bahwa Wang Lin harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunyikan gendang itu dan tidak boleh meminjam kekuatan surgawi. Dia berjanji jika Wang Lin dapat membunyikan gendang sebanyak 15 kali dengan kekuatannya sendiri, jangankan tangan, nyawa pun akan ia berikan. Ketika suara ke-10 muncul, semua segel kehidupan di sekitar Wang Lin hancur dan dia dipaksa mundur beberapa langkah. Jin Wushu tersenyum, menurutnya Wang Lin tidak mungkin dapat membunyikan gendang iblis sebanyak 15 kali. 10 kali pasti telah menjadi batasnya. Namun Wang Lin malah mendapatkan sebuah pencerahan ketika serangan balik dari gendang iblis memasuki tubuhnya. Aura yang mengandung kekuatan daunya segera menyebar. Ia tahu bahwa sebelumnya ia telah salah menggunakan segel kehidupan untuk melawan kekuatan yang menantang surgawi. Ini sama saja seperti dia menahan sifat menantang di hatinya. Sebaliknya, ia harus menerima kekuatan menantang yang diberikan oleh gendang iblis tersebut. Wang Lin melangkah maju dan memegang permukaan gendang. Dia menutup matanya dan secara perlahan kekuatan menantang dari gendang memasuki tubuhnya. Jin Wushu berkata bahwa Wang Lin bertindak sok misterius. Sementara aura menantang di tubuh Wang Lin berhasil dimurnikan sebelum menyatu dengan jiwa asalnya. Wang Lin tahu bahwa ia tidak boleh menolak aura menantang dari gendang iblis, tetapi harus menerimanya dan menyatu dengannya. Dengan demikian, kekuatan menantang tidak akan dapat melukainya, tetapi malah akan membantu memperbaiki tubuhnya. Anjay!